budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Betingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% dominan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantu Mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur insiden edukasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Betingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di acara Gesah Banyuwangi. Pagi hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari MTS Negeri 3 Banyuwangi, Jalan Raya Srono, Kota Srono, Banyuwangi. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, MTS Negeri 3 Banyuwangi punya prestasi yang membanggakan. Pada pekan ini keluarga besar MTS Negeri 3 cukup berbangga karena salah satu siswanya mengikuti Olimpiade Internasional di negeri yang cukup jauh di sana, yakni di negerinya Vladimir Putin, yakni Rusia. Nah, pada kesempatan pagi hari ini JTV berkesempatan akan berbincang-bincang dengan adik yang kebetulan ada di samping saya. Di samping itu juga kebetulan pada pagi hari ini JTV juga bisa mengundang hadirkan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Banyuwangi, juga Kepala Madrasah MTS Negeri 3 Banyuwangi. Yuk kita sapa saja narasumber kita. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Mic-nya, Pak. Narasumber saya yang pertama adalah Bapak Dr. Khaironi Hidayat SAG MM. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Sehat, Pak Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini beliau ini tiap hari sebenarnya, tapi bukan di acara resmi kayak begini, banyak ngopinya dengan saya. Ini dari kantor apa dari rumah yang tadi, Pak? Dari kantor. Oh iya, dari kantor. Alhamdulillah ya, tepuk tangan untuk beliau ya. Wah, beliau ini alhamdulillah MTS Negeri 3
di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan hadir di sini. Pak Kepala, sebelum kita masuk dialog, alangkah baiknya juga teman-teman di Kementerian Agama sekabupaten, juga teman-teman guru dan siswa sekabupaten Banyuwangi bisa disapa dulu, Pak Kepala. Monggo silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mas Samsul, ini sahabat ngopi saya sebetulnya. Dan baru kali ini kita dalam dialog resmi seperti ini. Kemudian alhamdulillah saya juga ditemani Adik Rino. Ini kelasnya bukan nasional lagi tapi internasional. Waduh, ya. tepuk tangan ya. Ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk anak-anak yang lain. Kemudian juga yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Pak Kholik Mas Duki. Alhamdulillah juga ada Bapak Kasih Pendidikan Madrasah. Kami didampingi beliau sebagai pejabat yang memang menangani bidang madrasah. Wah, ini Pak Fahru Roji, tepuk tangan Ya. untuk beliau ya. Dan saya sapa dulu seluruh pemirsa GTV, khususnya keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang hari ini pasti semuanya ikut berbangga, Mas Samsul, karena menyaksikan talk show yang dihadiri oleh Rino ini, yang saya yakin ini akan menjadi ikon bukan hanya di Banyuwangi, bukan hanya di Jawa Timur, tapi mewakili Indonesia, membawa nama besar Indonesia dan menjadi bukti bahwa madrasah bisa berbicara di tingkat internasional. Tepuk tangan untuk Pak Kepala. Terima kasih. Ya. Nanti kita sambung lagi ya. Terima kasih. Nanti kita sambung materinya. Narasumber saya berikutnya ini adalah bintangnya hari ini. Bintangnya, tapi bukan ini bintang internasional ya. Bukan bintang kejora tapi bintang internasional ini lah ya. Adik Rino Felix Altair Hidayat. Tepuk tangan untuk adik Rino ya. Salam kenal semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Saironi selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Sekolah MTS 3 Banyuwangi beserta jajarannya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa bawaan saya kepada kalian semua, kepada apa namanya? Bapak Ibu di rumah disapa dulu dong. Oh ya. Bapak Ibu. Bapaknya ada tadi, mana bapaknya tadi ya? Bapaknya lagi di luar tadi. Saya berucap terima kasih kepada Ibu Novi sebagai Mana Ibu Novi? Tepuk tangan Ibu Novi ya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah hadir pada hari ini. Oke, terima kasih Mas Adik Rino. Tepuk tangan yang meriah ya. Pemirsa, tidak afdol kalau kita tidak menyapa beliau yang satu ini. Beliau ini tuan rumah sekaligus suksesor dari Adik Rino. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kholik Mas Duki, SPD MSI, Kepala MTS Negeri 3 Banyuwangi. Tepuk tangan untuk Mas Kholik. Ya. Sehat Pak Kepala ya? Alhamdulillah. Iya, ini kepala sekolahnya masih muda banget. Ya. Kelihatannya muda. Casingnya masih muda Pak, 21 kelihatannya. Tapi yang penting sinyalnya masih topnya dengan. Silakan disapa dulu Pak Kepala, silakan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dan untuk anak-anakku, sehat semua? Semangat ya. Terima kasih ya. Jadi di sini kita menjadi tuan rumah hari ini luar biasa, oleh karena itu kita patut berbangga. Hari ini kita melaksanakan talk show untuk memberikan informasi kepada masyarakat semua bahwa MTSN 3 Banyuwangi adalah madrasah juara di Banyuwangi di Indonesia. Semangat semua. Tepuk tangannya mana? Ya. Ada lagi yang disapa Pak Kepala? Ya, kami sapa semuanya untuk madrasah yang ada di Banyuwangi, tentunya Kabupaten Banyuwangi khususnya, umumnya kepada madrasah seluruh Indonesia, karena kemarin kita sudah memberikan informasi bahwa akan ada talk show di MTS 3
Banyuwangi. Harapannya semua madrasah yang ada di Banyuwangi, di Jawa Timur, bahkan di Indonesia bisa menyaksikan kegiatan ini. Selamat menyaksikan talkshow Oke. di Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Kepala Sekolah kita ya. Mic-nya tetap dijenengan Pak. Tadi kan prolognya ada di Pak Kepala Kemenak ya. Sekarang ada jenengan. Pak, sebelum masuk ke inti materi, ini kita mau tanya-tanya yang dasar-dasar dulu, yang terutama informasinya MTS Negeri 3 Serono ini salah satu MTS legend ya Pak ya di Banyuwangi. Bahkan sebelum ada genteng, informasinya banyak yang ijazahnya dari sini. Cerita bentar Pak, sejarah MTS ini sebelum kita nanti ngomong khusus tentang Olimpiade Pak. Silakan Pak ya. Begini Pak, jadi namanya madrasah, ini MTS ya. Jadi MTSN 3. Jadi dulu madrasah itu dinamakan sesuai dengan kotanya Pak. Jadi misalkan MTSN Negeri Banyuwangi, MTSN Serono, kemudian ada dulu Man Genteng, Man Serono. Nah kemudian sekitar tahun 2017 itu namanya diganti Pak, disesuaikan dengan tahun lahirnya. Oh, gitu. Jadi urut, makanya ada MTSN 1 Banyuwangi, MTSN 2, 3 dan seterusnya. Itu berkaitan dengan tahun lahirnya jadi MTS itu. Makanya kita termasuk MTS tua karena kita menjadi MTS Negeri 3 Banyuwangi. Jadi ada MTS 1 itu di Banyuwangi, kemudian ada MTS 2 Banyuwangi ada di Sambirjo. Dan kita di MTS 3 Banyuwangi ada di Serono. Kita berarti termasuk Anak ketiga begitu ceritanya. Anak ketiga, begitu Pak. Bukan, hampir anak barep ya, tapi Iya, anak Pak. ketiga ya. Iya, otomatis menjadi madrasah yang lumayan tua Pak. Gitu ya. Kalau Oke. di Genteng itu berarti MTS 8 Pak. Oh lebih tua MTS sini ini, ya, iya, lebih legend iya, sini iya. berarti ya. Oke. Kalau per hari ini siswa jenengan ada Pak? Berapa Pak? 1.100-an Pak. Luar biasa. Tepuk tangan ini ya. Iya. Luar biasa 1.200-an Pak ya. 1.100 sekian. Oh 1.100 luar biasa. Kalau siswa terjauh dari Pak? Ada dari Banyuwangi. Oh ada dari Dari Banyuwangi. Tapi lingkungannya ini ya yang mendominasi ya. Ya oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Kamat ya, Kepala Madrasah ya. Pak, kita lebih masuk ke materi. Oke. Ini gimana Pak sejarahnya? Kemudian ada kegiatan program apa yang sehingga adik Rino ini Pak kemudian muncul mewakili, ternyata tidak hanya mewakili kabupaten, Betul. mewakili provinsi, bahkan hari ini mewakili nasional ya, jadi Rino ini tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi dia hari ini sudah menjadi produk nasional. Ini tepuk tangan ini Rino anak lokal banggaannya dia. Silakan Pak, silakan ya. Cerita ya. Terima kasih ya. Jadi MTSN 3 Banyuwangi ini merupakan MTS juara Pak. Jadi kalau kita lihat bahwa MTS ini banyak siswa-siswinya itu yang mengikuti kompetisi baik lokal, kemudian Jawa Timur, provinsi, nasional dan seterusnya, itu yang banyak mendapatkan juara. Hal ini tidak lepas dari program madrasah yang bisa terlaksana dengan baik. Jadi sistem yang ada di sini itu berjalan dengan baik Pak. Jadi semua tim itu bergerak mensukseskan semua program yang ada di madrasah. Jadi bukan hanya akademik Pak, non akademik kita juga ternyata bisa punya menjadi juara. prestasi Iya, ya gunanya. iya, Oke. banyak, Pak. Bisa disebut Pak. Ya, salah satunya misalkan LKBB kemarin baru ini di Bali kemarin juara 1 Pak di Bali kita. Juara apa itu Pak? LKBB, Kepanjangannya apa itu Pak? lomba kegiatan baris berbaris nih. Waduh, tepuk tangan mana juara Bali? Wah, Ya. wah. Hebat. Sesuai Terus, judulnya berarti ini ya, sekolah Masih ada sekutang Pak yang prestasi. tingkat nasional itu literasi, lomba literasi Jawa Timur tingkat nasional juara insya Allah juara nomor 1 di Indonesia. Literasi tingkat Literasi, nasional. iya. Waduh ini Luar luar biasa. biasa. Itu tahun berapa itu Pak? 2025. Oh 2025. Ini luar biasa. Ternyata tidak hanya ini. Apalagi Pak yang bisa disampaikan? Ya, itu tadi karena sistem kita sudah berjalan dengan baik, artinya bahwa bukan hanya siswanya yang punya kompetensi, tetapi memang guru-gurunya juga punya kompetensi, sehingga saat ada siswa yang berprestasi, kemudian di bawahnya nanti juga akan ikut bisa berprestasi karena memang sistemnya sudah jalan. Sudah jalan. Jadi ini Reno merupakan anak luar biasa
membanggakan karena menjadi pahlawan kita, bisa menjadi juara. Itu yang menyelenggarakan kalau Reno ini Pak, OSN itu Dinas Pendidikan. Jadi dari Kementerian Pendidikan Nasional. Bukan dari Kementerian Agama. Bukan Kementerian Agama kemudian ya. Dari Banyuwangi juara, kemudian Provinsi Jawa Timur juara, nasional juara, kemudian dibawa ke luar negeri juara, dapat perak. Itu luar biasa. Waduh, luar biasa. Iya. Tapi jenengan kemarin ke Moskow enggak, Pak? Gak ikut ke luar negeri jenengan, Pak? Ikut, Pak. Ikut berdoa, Ya, Pak. ya lewat daring enggak apa-apa, Iya. Moskow-Moskowan tapi. Iya. Pak, proses itu seperti apa, Pak? Awalnya kan ini bukan dari Kementerian Agama ya, tapi Iya. dari Kementerian Pendidikan ya. Iya. Proses seleksinya seperti apa, Pak? Sehingga muncul adik Reno ini, Pak. Kalau dari Dinas Pendidikan ya, jadi memang itu ada seleksi tingkat kabupaten, jadi ada informasi, jadi penyelenggaranya memang Kementerian Pendidikan Nasional, begitu. Kemudian ada seleksi tingkat kabupaten, diikuti semua siswa-siswi tingkat SLTP, gitu. Jadi semua boleh ikut, baik madrasah maupun sekolah sekolah menengah pertama. Jadi semua diikuti. Kemudian maka setelah itu, setelah diadakan seleksi, setelah serempak, maka akan didapatkan juaranya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu tingkat apa, Pak? Tingkat Banyuwangi. Kabupaten dulu ya. Iya. Oke. Kemudian nanti dibawa ke provinsi dari beberapa kabupaten yang ada di Jawa Timur, maka dipilih lagi di peringkat 1 sampai 3 lagi. Sampai 5. Oh, provinsi 1 sampai 5, 5 besar lah. Ya, Oke. kemudian dibawa ke Nasional. Baru akan terpilih nanti juaranya 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan di nasional berapa? Reno itu kalau di nasional juara berapa? 1 mestinya ya. Juara 2. Oh, juara 2. Juara Jadi dua. perak di nasional, perak di internasional juga Iya, ya. oke. Seperti itu. Ya, ke Rusia itu ada 6 ya. Ada 6. Jadi dari Indonesia itu dia mewakili 6 orang siswa yang dibawa ke Rusia. Ya, di sana mengikuti seleksi, ternyata Reno tetap menjadi juara, dapat perak. Waduh, tepuk tangan untuk MTS Negeri 3 Banyuwangi, luar biasa. Pak, yang saya dengar seleksinya itu 121.000 siswa atau gimana itu ya, data yang saya dapatkan itu. Ya, otak-atik netizen saya bisa disohehkan lah ke jenengan ini. Iya. Kalau seleksinya kan memang itu masing-masing madrasah itu dibatasi berapa itu? 5, masing-masing madrasah atau sekolah itu hanya boleh mengirimkan 5 orang. Se-Indonesia. Tingkat kabupaten dulu, Pak. Oh, Jadi, kabupaten Mas, ya. Tingkat kabupaten dulu, jadi masing-masing sekolah hanya boleh mengirimkan 5 orang perwakilan. Maka kita bisa menghitung kalau misalkan di Banyuwangi ada berapa madrasah, ada berapa sekolah, maka kita bisa menghitung. Jadi sekian sekolah kali 5. Itu seleksinya. Oke. Kemudian setelah itu diambil lagi 5 orang ya, 5 orang Di tingkat provinsi. provinsi, kali sekian sekolah yang Ada kali di- sekian kabupaten. Kemudian baru dibawa ke tingkat nasional. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya ya. Sekarang adik Reno dulu. Reno. Makasih. Reno, apa pertama yang pilihannya memang dulu ke MTS Negeri 3 Banyuwangi. SD-nya dari mana dulu SD-nya? Saya dulu sekolah di MI Islam Yargo Jambi, Oh, MI Islam ya, MI terus ya. Terus Ya. kemudian MTS. langsung ke MTS 3 Banyuwangi. Apa pilihannya kok menarik MTS Negeri 3 ini? Pembinaannya yang bagus di sini. Kenapa? Pembinaan yang bagus. Oh, pembinaannya yang bagus ini ya. Iya. Nah, bisa cerita ini seperti apa? Adik Reno bisa kemudian juara kabupaten, nasional dan ke Rusia ini. Saya kok hanya mimpi tok ke Rusia ini ya. Ruwe perang tok Rusia itu ya. Reno cerita dulu untuk teman-temannya juga dinonton ini banyak orang. Ya, silakan. Ceritanya itu sebenarnya 2 tahun yang lalu, ketika saya masih kelas 1, saya kan ikut lomba olimpiade dari tingkat kabupaten hingga nasional. Waktu itu lomba yang pertama kali saya ikuti itu POTON, lomba yang diadakan Universitas Surabaya waktu itu. Terus saya alhamdulillah dapat juara 2 waktu itu. Terus saya sudah terbuka kepada olimpiade itu. Melihat kakak kelas saya yang ikut OSN, kalau nggak salah namanya Mas Angga kalau nggak salah. Itu ikut OSN waktu itu. Terus saya mulai termotivasi ikut OSN. Mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. 2 tahun yang lalu.
Saya ikut yang kabupaten dan stuck di provinsi. Dan saya itu rasa terpukul banget waktu itu. Kenapa kok stuck begitu ya? Karena tahun lalu itu saya masih bisa dikatakan newbie lah, masih tahun lalu, masih pemula. Saya mempersiapkan segala hal dengan baik, dan itu belum cukup juga karena belum berpengalaman juga 2 tahun yang lalu. Saya sudah mempersiapkannya sampai hari ini itu sudah kurang lebih 2 tahun lebih lah ya. Itu ikuti OSN kabupaten, lolos, provinsi lolos, nasional lolos di tahun 2025 tahun ini. Itu dari tingkat kabupaten saya kalau nggak salah dapat nomor 1, provinsi dapat nomor 2, terus yang nasional dapat nomor 2 lagi di medali perak. Luar biasa, tepuk tangan ini. Nah. Kemudian dari pusat prestasi nasional, dari nasional kan dipilih 30 peserta dari medali perunggu, emas dan perak. Itu ada 5 emas, 10 perak, 15 perunggu. Totalnya 30 siswa dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, itu kita di seleksi nasional di Bandung waktu itu dari 30 kepilih 12, lalu kepilih 6. Dan 6 itu dilatih lagi di Depok waktu itu oleh dokter-dokter dari UI waktu dan ITB. Jadi sempat di karantina ya setelah ini. Sebelum ke Rusia karantina berapa hari di Bandung ya? Di Bandung itu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Terus di UI itu juga kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Jadi totalnya itu 1 bulan lebih. 1 bulan. Kalau di Rusianya berapa ini? Berapa hari? 10 hari. Pertandingan sampai perlombaan sampai ini ya, sampai pengumuman ya? Iya, 10 hari. Gitu. Kalau dari guru sini yang mendampingi ada? Ada Bu Novi Dwi Ariyanti. Mana Bu Novi? Waduh, Bu Novi ke Rusia juga berarti? Enggak dibolehin. Gak mesak nih kok gak dijak bisa nih Bu Novi. Yang dibolehin itu hanya pembina dari universitas saja. Dari UI ya? Ya, dari, UI dan ITB. Iya. Bisa ditunjukkan Mas medalinya kepada teman-teman, ini hasilnya Rusia ya. Wah, luar biasa. Seperti itu. Kalau juara satunya siapa Rusia itu? Saya lumayan lupa waktu itu. Yang saya ingat cuman asal negaranya saja kok. Rusia, India, Cina sama satunya lagi apa ya? Lupa. Itu aja kayaknya. Berarti Olimpiade itu diikuti oleh negara-negara besar ya? Ya. Misalnya Cina, terus kemudian Rusia sebagai tuan rumah, apalagi? Korea ada, Singapura ada, terus dari India juga ada tadi ya? Ada. India juga. Sampean bisa, adik-adik sampean bisa membayangkan. Sekarang penduduk terbesar di dunia itu mana? Ayo. Ini tak kai A+ kalau kuliah, ya. Reno ini luar biasa karena penduduk terbesar di dunia itu ikut lomba semuanya. Hari ini Cina itu disalip oleh India. India itu penduduknya 1,8 miliar. Cina itu 1,6, baru kemarin disalip. Ya seperti itu. Tambah Indonesia, berarti kan isi bumi ini itu berlomba di Rusia penduduknya. Alhamdulillah kok Rino atau MTS nggak deso tapi iso juara internasional ini kan lumayan ya, luar biasa ini ya. Ini luar biasa. Dia sampai bisa membayangkan negara-negara besar begitu dia bisa kalahkan. Ini motivasi luar biasa. Nah, apa yang sebenarnya materinya apa saja yang dilombakan tadi ini, yang dipertandingkan, yang dilombakan Mas Ade Reno? Fisika, biologi sama kimia. Fisika, biologi sama kimia. Eksata semua ya? Ya. IPS itu nggak ada. Belajar gambar itu kayak enak ya. Jadi senangannya arah-arah kan gambar indah kan biasa begitu. Seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ade Reno. Nanti kita tambahkan lagi. Pak Kepala dulu ya, waktunya terbatas. Pak Kepala, ini kan luar biasa ya. Dan saya yakin bahwa ada multi talenta adik-adik kita yang lain sekabupaten. Dan tinggal bagaimana Kemenak ini sebagai bapaknya ikut mempersiapkan, kemudian juga mendesain, dan tidak mungkin juga anak bertalenta begini kan dibiarkan sendiri kan tidak. Seperti apa Pak visi misinya Kemenak Banyuwangi Pak, khusus dalam hal pendidikan ini Pak, silakan Pak ya. Baik, terima kasih Mas Samsul. Kita lihat sendiri ya bahwa
madrasah saat ini sangat jauh berbeda dengan madrasah mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu. Waktu itu ketika orang berbicara madrasah, maka yang terbayang itu adalah anak-anak yang Anak-anak pinggiran. Iya, pakai songkok miring, songkoknya agak kemerah-merahan karena lama nggak diganti. Pokoknya nggak setil blas lah. Oke. Nggak seksi blas lah. Nggak seksi. Tapi saat ini kita melihat bagaimana madrasah dan terbukti di Banyuwangi bahwa madrasah secara nasional oleh Kementerian Agama itu ada jargonnya. Madrasah maju, bermutu, mendunia. Waduh, tepuk tangan ini tagline ini adik. Wah. Jadi madrasah maju, bermutu, mendunia itu sudah diwakili oleh MTSN 3. Waduh. Dan saya yakin sebetulnya banyak madrasah-madrasah talenta. yang lain yang juga mempunyai talenta yang sama, hanya masih belum berkesempatan. Nah, ketika kemudian Rino ini menjadi juara di tingkat internasional, maka sebetulnya di situ bukan hanya masalah juaranya saja, tetapi ini merupakan keberhasilan beberapa unsur. Yang pertama yang jelas sistem sudah terbentuk. Ekosistemnya jalan ini Iya. Pak kemana? Oke. Jadi ketika kita melihat dan menyaksikan bahwa Rino ini juara internasional, maka kita bisa melihat ini bukti seperti apa MTSN 3. Kemudian yang kedua, yang paling membanggakan juga dan yang paling merasa bangga juga itu adalah keluarga dari Orang Rino. tuanya, keluarganya. Karena tidak mungkin Rino menjadi juara sementara di rumah dia tidak terlahir dari keluarga yang Komunitas yang mapan lah kira-kira ya. Jadi memang keluarga juara ini. Keluarga juara. Dan yang Salam ketiga bapaknya, ya, dan yang ketiga teman-teman yang ada di MTSN di 3. lingkungan. Iya, saya yakin Rino menjadi juara salah satu pendukungnya itu adalah karena memang teman-temannya yang ada di madrasah, terutama sekelasnya itu mampu memberi support. Sama dengan kepala madrasah dan guru-gurunya. Jadi ketika Rino juara, maka di sini yang juara bukan hanya Rino tetapi sistemnya juga juara. Sistemnya juara. Sistemnya Tepuk tangan terbentuk. untuk sistem Kemenak ya. Oke. Dan saya patut berbangga. Madrasah di Banyuwangi memang agak berbeda dengan madrasah-madrasah di kabupaten-kabupaten kebanyakan. Ya. Di sini saya melihat bahwa teman-teman di madrasah, segala unsur mulai dari kepala madrasah, guru, komite, siswa, itu begitu mudah diajak untuk maju, untuk lari cepat, untuk berprestasi itu tidak susah. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya program ya, maka program ini cukup kemudian kita canangkan, kemudian madrasah dengan segala unsurnya itu sudah membentuk sistem. Jadi jangan kaget ya kalau nanti akan muncul Rino-Rino selanjutnya. Oh, the next Rino Iya, gitu ya. the next Rino akan muncul. Dan sekarang alhamdulillah juga di madrasah sudah mulai terbentuk ini kita punya program namanya Gerbang. Gemar berbahasa asing. Rino ini tidak mungkin bisa ke Rusia kalau dia tidak bisa berbahasa asing. Oh, gitu tadi kan. belum saya tes ya Iya. bahasa. Gak mungkin nih Rino ke Rusia pakai bahasa using kan gak mungkin. Jadi dan apapun untuk pembentukan karakter positif pada anak kita lakukan di madrasah di Banyuwangi. Karena sebetulnya madrasah itu bukan hanya masalah pendidikan, tetapi juga masalah pembentukan karakter. Mindset itu harus dibangun mestinya Pak ya. Nah, kita getol untuk mengikutkan anak-anak lomba karena lomba ini salah satu cara bagaimana kita membentuk karakter positif pada diri anak. Mas Samsul dan Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, ketika seseorang atau seorang siswa atau siswi ikut lomba, maka sebetulnya dia ada beberapa poin yang ada dalam dirinya yang itu positif. Pertama, dia percaya diri. Oh, Confidence. itu Iya. utama itu dasar itu Iya. ya. Kalau nggak confidence, Gak nggak mau. mungkin. dia. Oke. Kemudian yang kedua, kebesaran jiwa. Yang ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Hanya beberapa orang, ya segelintir orang saja. Salah satunya adalah siswa-siswi madrasah yang ada di Banyuwangi. Kemudian yang ketiga, mental baja yang siap segala kemungkinan. Tadi dia sempat bilang ya Pak ya, up and down tadi Iya, ya. up and Dia down sempat sampai- down juga tadi iya, kan. sempat stuck juga. Stuck tadi ya. Kalau Tapi orang ternyata setelah mentalnya stuck ini, jatuh. wah,
Jadi mental-mental baja seperti ini kita bentuk salah satunya adalah dengan mengikutkan lomba. Orang siap menang itu banyak kan, tetapi orang siap kalah itu jarang. Nah, lewat lomba ini kita membentuk karakter anak yang memang mentalnya bukan mental kaleng-kaleng kata anak sekarang ya, mental baja. Menang pasti siap, tetapi kalah juga siap untuk bahan evaluasi Untuk selanjutnya. siap bangkit ya Pak ya. Betul. Jadi ya mohon doa pada semuanya, Madrasah di Banyuwangi tetap menjadi lembaga pendidikan terbaik yang mampu melahirkan kader-kader terbaik bangsa, kader-kader sukses. Yang sering saya katakan sukses itu apa sih? Sukses itu ya hidupnya kaya raya, kalau mati masuk surga. Nah, itu namanya orang sukses sungguhan itu. Oh, gak hidupnya ngenes kayak Pak Faru Roji gitu Pak. Tapi jadi itu visi kami ya di Kementerian Agama Banyuwangi, bagaimana madrasah itu mampu melahirkan kader-kader berkualitas. Dan satu lagi yang penting, kita yakin bahwa banyak rino-rino yang lain tetapi masih belum berkesempatan. Ya, saya sering mengatakan dalam berbagai forum bahwa jangan bilang bahwa kelinci itu bodoh karena dia tidak bisa berenang. Dan jangan bilang bahwa ikan itu pinter karena dia bisa berenang. Artinya masing-masing anak itu punya passion sendiri, masing-masing anak itu punya bakat sendiri, dan ketika bakat ini sudah disentuh lalu dikembangkan, maka muncullah rino-rino yang lain. Rino-rino yang lain. Ya, mungkin Rino di bidang eksakta ya, eksakta, bidang sains, maka mungkin ada anak lain tidak di bidang eksak tetapi di bidang non akademisnya. Non akademis yang lain. Salah satu madrasah kita, madrasah negeri itu ada siswanya yang sepak bolanya sudah direkrut oleh Manchester United. Wush, luar biasa. Tepuk tangan. Banyak Siapa yang itu tidak Pak? tahu. Siswa kelas siswa MTSN 12. Saya kira direkrut U22 yang kalah itu kemarin Pak. Jadi dia sudah sering ke luar negeri. Ini gambaran ya. Mungkin nanti ada anak yang siswa atau putra-putri kita yang bakat di bidang tertentu. Itu kalau kita kembangkan, ketika sentuhan kita sudah Pas sudah ya. pas menyentuh ke passion dia, Passion, jadi ya oke. everything will run well. Pasti akan lancar dan semua pasti juara. Jadi mindset kita Bapak Ibu guru harus dirubah bahwa anak itu semuanya juara tapi dalam bidang yang berbeda. Oke. Gitu. Jadi orang tidak boleh underestimate ya Pak ya. Betul. Bukan karena dia tidak mampu, tapi kesempatan yang kadang belum ada. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Iya. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan diskusi kita bersama 3 orang narasumber setelah iklan yang akan lewat berikut ini. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. Kamu bingung mau cari sekolah mana? Kenapa nggak di Semandatara aja? Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Semandatara, Jawa Timur telah dimulai. Syarat pendaftaran yang harus dipenuhi. Untuk syarat pendaftaran yang pertama, 1, yaitu warga negara Indonesia mulai dari usia 14 sampai dengan 16 tahun. Nah, persyaratan yang kedua,
lulus dari SMP atau MTS derajat atau peserta didik yang masih duduk di kelas 9 pada tahun 2025. Syarat ketiga, nilai rata-rata raport SMP atau MTS semester 1 sampai dengan 4 minimal 80. Dengan nilai mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS tidak boleh kurang dari nilai 75. Nah, syarat yang keempat yaitu tinggi badan pria minimal 160 cm, wanita minimal 158 cm. Dengan berat badan yang proporsional serta melampirkan surat keterangan tinggi badan dan berat badan di dokter, puskesmas maupun rumah sakit. Lalu di persyaratan yang kelima yaitu sehat jasmani dan rohani. Nah, terdapat 6 poin nih. Apa aja sih? Yang pertama, bila berkacamata tidak lebih dari -3. Yang kedua, tidak buta warna parsial atau total. For the third requirement is candidates must not been diagnosed with TBC atau tuberculosis dan penyakit dalam kronis lainnya. For the fourth requirement is candidates must not have tattoos dan bertindik bagi peserta didik laki-laki. Dan yang kelima, tidak merokok dan tidak meminum minuman keras. Dan yang keenam, tidak memakai bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu para orang tua yang saat ini masih bingung, masih belum ada pilihan untuk melanjutkan putra-putrinya. Ayo segera bergegas mendaftarkan di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Pendaftaran dimulai tanggal 17 November hingga ditutup secara online tanggal 27 Desember 2025. Simak di berbagai medsos dari Kesatrian Bayangkara. Daftarkan diri Anda melalui link www.spmb.sematdatara.sc.id. Terima kasih, kami tunggu kehadiran Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendaftaran dibuka dari tanggal 17 November hingga 27 Desember 2025. Ayo, tunggu apa lagi? Segera bergabung di Sematdatara, Jawa Timur. Mari bergabung bersama kami di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Atta Tika Burada. Masih bersama saya di acara Gesah Banyuwangi dari MTS Negeri 3 Banyuwangi, Kota Srono. Masih bersama 3 orang narasumber. Pak Kepala, Adik Rino dan Pak Kamat, kelihatannya tidak afdol kalau kita tidak memberikan kesempatan kepada adik-adik yang antusias. Ya, kita melatih mereka untuk confident alias percaya diri. Adik-adik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Angkat tangan kalau yang ini bertanya. Waduh, tepuk tangan dulu ya. Ini. Silakan perkenalkan nama, terus kemudian kelas berapa, gitu ya. Terutama ibunya disapa, sampai bapaknya juga nggak apa-apa, supaya sangunnya ditambahi. Ya, silakan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim Galeno dari kelas 7 MTSN 3 Banyuwangi. Panggilannya siapa, Le? Panggilannya Zion. Zion? Ya. Oh ya. Ya. Tak kira Al-Karim. Ya, silakan Zion. Saya ingin menanyakan sesuatu pertanyaan kepada Mas Reno. Nah, di International Junior Science Olympiad ada beberapa bidang yang diujikan seperti biologi, kimia, dan fisika. Dari 3 bidang itu, mungkin bidang apa sih yang paling disukai Mas Reno dan mungkin subbab apa yang paling menantang di bidang itu? Baik, terima kasih. Wah, pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan. Wah. Ada lagi? Ada lagi? Bentar, belum. Ada lagi? Angkat tangan, berdiri. Mic-nya diminta di belakang tadi, mana mic-nya? Mic-nya digowo sampai Zion ya. Perkenalkan namanya siapa, Le? Ya.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akmal Hakim Arifuddin. Biasanya dipanggil Akmal, Pak. Saya dari kelas 8. Oke. Saya di sini mau bertanya ke Mas Reno juga. Bagaimana pengalamannya di Rusia selama ajang IJSO? Itu gimana rasanya itu di Rusia itu kayak gimana? Saya juga penasaran. Oh iya. Wah, pengen berarti sampai aja. Amin, pingin Kak. Pingin Pak. Pengen ke sana? Pingin. Oh, berarti juara berapa di kelas kamu? Juara berapa di kelas 8? Akmalnya. Iya. Kamunya juara berapa hari-harinya? Biasanya sih nilainya biasa-biasa aja sih Kak. Biasa-biasa aja. Tapi nggak apa-apa, tetap percaya diri. Tepuk tangan untuk Akmal. Ya. Terima kasih. Sebenarnya kalau ada cewek satu lagi tambah bagus, 2 kan cowok. Cewek coba ya bisa apa saja lah bisa ditanyakan. Monggo silakan kalau ada aja. Angkat tangan, berani aja. Ayo anak berprestasi kok. Cewek, ayo cowok kan 2. Ayo silakan di depan nih yang kacamata siapa namanya? Berdiri tepuk tangan dulu. Oke, perkenalkan Duk, namanya siapa? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Miko Giovanni Hardiono. Situ alon-alon, jenenge siapa? Alon. Miko Giovanni Hardiono. Alon-alon. Miko Giovanni Hardiono. Panggilannya siapa Duk? Miko. Oke, Miko, tepuk tangan Miko ya, silakan. Silakan bertanya ya. Di sini kebiasaan apa saja yang dilakukan Mas Reno bisa sampai di titik ini? Oke, habitually ya berarti. Yeah. Tepuk tangan. Oke, Mas Reno, sebelum ke Pak Kepala Kemenak dan Pak Kamat, Mas Reno jawab dulu pertanyaannya dari teman-teman tadi, silakan. Ya, ada 3 pertanyaan ya. Saya jawab yang pertanyaannya Adik Sion dulu. Di Rusia, terutama di JSO, materi yang paling saya suka itu fisika. Kenapa fisika? Ada yang tahu jawabannya kenapa? Kurang tepat sih. Mengapa fisika sangat menarik kan begitu pertanyaannya Pak Reno? Karena bidang saya dulu itu tertarik di robotika dan di fisika itu ada bidang namanya elektronik. Di bidang kelistrikan. Dan itu juga menjawab bidang yang paling saya suka apa? Kelistrikan. Di kayak hukum Kirchhoff, hukum Maglab dan lain sebagainya. Untuk materi yang paling susah atau paling menantang di fisika itu sendiri, itu ada yang namanya termodinamika. Itu rumusnya sangat sulit, perlu turunan dan pengintegralan yang itu hanya dipelajari di S1, kuliah S1. Wih, S1 ya. Pak Agustus 2 lo kurang ngeroh integral itu apa? S1 sarjana S1 rek, sekolah 6 tahun baru lah. Ini baru MTS 3 tahun sudah tahu integral. Tepuk tangan untuk Reno lah ya. Lanjut Reno, lanjut. Untuk pertanyaan kedua dari Adik Akmal juga, itu pengalaman saya di Rusia. Saya cerita yang paling menarik nih. Di Rusia itu hari pertama itu kan eksperimen. Di eksperimen itu ada 3 bidang, fisika, biologi, kimia. Jadi itu dikerjakan oleh 3 orang karena hanya di eksperimen itu hanya berbentuk tim. Jadi saya, teman saya 2. Saya waktu itu menghandle fisika waktu itu. Dan ternyata di fisikanya sendiri itu bentuknya teori, bukan eksperimen. 2 sisanya kimia dan biologi baru eksperimen. Saya gak bisa ngerjain fisika kalau teman-teman saya belum dapat hasilnya. Dan itu yang menurut saya paling menantang lah ya di ajang IJSO bagian eksperimennya. Yang kedua itu ada tes teori dan tes MCQ. MCQ itu pilihan ganda. Dan itu ya seperti olimpiade pada umumnya, cuman levelnya lebih tinggi. Dan itu sangat-sangat bikin stressful. Lebih stres lah waktu itu. Untuk pengalaman menarik itu karena IJSO-nya di Rusia, namanya juga negara Rusia ya. Di sana itu alarm drone, alarm rudal itu hidup. Dan saya itu ke sana itu 4 kali ke bunker pengamanan.
gara-gara ada rudal nyasar di tapi untungnya gak di Sochinya, gak di Sochinya, tapi lewat di bagian lain. Tapi itu pihak Rusianya memberi alarm kepada semua warganya, dan itu diarahkan ke apa? Sochi ya? Sochi. Oh, bukan di Moskow ya? Bukan. Kalau Moskow Sochi berapa kilo? Kalau di peta? Berapa ya? Kayak kalau Jakarta, Surabaya. Trauma dalam belajar itu saya biasakan sebelum belajar itu makan dulu. Apapun lah, makan ringan atau apapun itu penting makan dulu. Yang kedua, saya itu setiap habis belajar saya review. Habis belajar, buka buku, belajar ini. Habis itu selesai enggak? Saya menulis materi yang habis saya pelajari. Setelah saya menulis itu, saya juga mencoba mengerjakan soal. Habis untuk menguji apakah saya paham enggak sama yang saya pelajari. Kalau enggak, saya pelajari lagi. Kalau paham, lewati ke materi berikutnya. Lo main game enggak pernah berarti? Pernah. Untuk menghilangkan stres. Gak mungkin kalau bisa sampai sini kalau stres setiap hari kan nggak mungkin. Saya butuh tempat luang untuk bisa melepaskan stres-stresnya. Kalau per hari belajarnya rata-rata berapa jam, Reno? 8 jam bisa. Wow, luar biasa. Tepuk tangan ya, Rek ya. Iya. Lo sampean main game 8 jam, Rek. Iki belajar 8 jam, ngalang-ngalai satpam ya mau. Satpam itu kan kerja 8 jam ya Pak Kepala ya, luar biasa. Akhirnya kalau kemarin nilai tertingginya apa kalau di sana, fisika, biologi atau gimana? Metodologi penilaiannya gimana? Menentukan juara apa? Kalau di kemarin di IJSO itu 40% di eksperimen. Oh, jadi 40% di eksperimen. Paling berat itu sebenarnya di eksperimen karena nilainya paling besar. 40% eksperimen, 30% MCQ atau pilihan ganda, 30% lagi teori. Iya. Dan itu sangat bikin ribet karena di eksperimen itu kan 3 orang, karena itu harus koneksinya itu harus bagus lah. Oh gitu. Karena nilai tim itu mempengaruhi tim kerja. Nilai. Berarti yang dihitung kerjasama ini ceritanya. Iya. Oh gitu. Ini sebelum ke Pak Kepala dan Pak Kamat, mumpung mic-nya ada di tangan jenengan daripada nanti saya bolak-balik waktunya. Apa yang adik Rino ketika di Rusia dan di Banyuwangi khususnya itu yang membayangkan dari cara kebiasaan hidupnya yang membedakan antara sana dengan sini, walaupun secara intelektual kita juga tidak kalah-kalah amat. Apa yang kemudian membedakan dalam 10 hari itu yang adik Rino lihat di sana, supaya yang pengen ke Rusia nonton bola nanti bisa punya bayangan. Silakan ya. Yang pasti suhunya beda ya. Kalau di Banyuwangi atau di Indonesia sendiri kan suhunya bisa 30 hingga 36 ya. Kalau di Rusia itu suhunya itu rentang 20 derajat ke bawah, 15 derajat ke bawah. Itu perbedaan suhunya sangat mencolok sekali. Untuk adaptasi awal-awal itu saya waktu itu gak pilek. Terus pulang-pulang itu pilek karena dingin di sana. Oh iya. Ya terus itu saya juga perihal makanan di sana juga cukup beda sama di sini, jauh beda. Kalau di Indonesia itu kan berempah banget. Kalau di sana itu minim rempah. Keju banget ya? Iya, syukur direbus matang dah gitu aja. Oh iya. Terus kalau penerbangan berapa jam Jakarta Sochi itu? Sampai naik pesawat berapa jam? Kalau dari Indonesia itu pertama transit dulu di Abu Dhabi. Uni Emirat Arab. Terus 5 jam lah. Terus habis itu transit 2 jam, langsung berangkat ke Abu Dhabi itu sampai 2,5 jam. Jadi total perjalanannya itu bisa 10 jam lebih. Oh 10 jam ya, cedek kini Jakarta koyo isi ketemu Rusia ya Pak ya. Jadi atau kini kali baru timbangannya kini California, meh podo rek. Tepuk tangan untuk adik Reno dulu ya. Kita ke Pak Kepala Madrasah dulu, nanti gongnya di Pak Kepala, monggo mic-nya. Pak, ini kan talenta dan kita meyakini tadi kata Pak Kepala Kemenak tadi muncul the next Rino yang lain. Ya seperti apa Pak the next keinginan sekolah ini Pak agar tidak orang kayak Rino ini tumbuh terus, dan terutama tadi yang disebut oleh Pak Kepala Kemenak tadi ada ekosistem yang terbangun. Tidak mungkin
sebaik apapun kalau sistem itu tidak terbangun tidak mungkin dia sampai ke Rusia. Monggo Pak silakan. Ya, terima kasih. Ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi bahwa Kementerian Agama untuk madrasah itu punya slogan maju, bermutu, mendunia. Maka MTSN 3 Banyuwangi itu akan menyelenggarakan itu. Maka di MTSN 3 Banyuwangi itu memang sistemnya sudah terbangun. Oleh karena itu adik-adik kelas dari Reno itu sudah kita siapkan. Jadi sudah ada bibit-bibit yang nantinya ketika nanti Reno itu meninggalkan MTS 3 Banyuwangi itu ada regenerasi. Karena sistemnya memang sudah kita bangun. Maka dengan itu semua sistem yang ada ini kita gerakkan penuh untuk menunjang bagaimana kita nanti menyelenggarakan madrasah yang bermutu dan mendunia. Jadi otomatis nanti harapannya kan kita sudah punya bibit-bibit itu, insya Allah guru-guru kita sangat kompeten untuk bisa menyerahkan itu semua. Jadi kalau jenengan nanti suatu saat bisa melihat di sini ada memang guru-guru kita itu memang hebat-hebat semua. Jadi sangat mendukung apa yang menjadi program dari Kementerian Agama yaitu maju, bermutu dan mendunia. Insya Allah kita akan terus Pak. Ya, akan terus mendorong. Jadi madrasah ini akan terus menjadi pilar di Banyuwangi, kemudian Jawa Timur dan Indonesia untuk bisa menjadi mewakili Indonesia di ajang internasional. Wah, luar biasa, tepuk tangan ya. Pak, sebelum mic berpindah, kalau reward sekolah untuk Rino sendiri apa ini Pak? Nah ini Pak, ini memang madrasah kita luar biasa Pak. Apa yang menjadi program madrasah itu sangat didukung oleh komite Pak. Oke. Sangat didukung. Apa saja yang menjadi program madrasah selama itu untuk siswa, untuk madrasah, komite sangat mendukung. Nah, kemarin ketika Rino datang, kita bersama komite kita sambut. Alhamdulillah ada alumni kita Pak, ada alumni kita itu yang menjadi orang nomor 2 di Banyuwangi yaitu Wakil Bupati Pak. Waduh. Jadi saat beliau Reno datang, beliau alhamdulillah bisa datang untuk menyambut Reno saat datang di MTS 3 Banyuwangi ini. Kemudian kemarin ketika Reno datang, alhamdulillah Bapak Ketua Komite bersama jajarannya itu memberikan reward Pak. Itu untuk uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah. Waduh, 10 juta rupiah ya. Alhamdulillah. Pak Wakil Bupati ini alumni sini ya? Iya, alhamdulillah. Ya. Direktur JTP juga alumni sini. Ya, ya nasabnya beda, nasibnya juga beda ya, Pak. Memang madrasah juara ini, Pak. Oh, berarti sudah ya. Artinya sekolah memberikan reward ya. Ya, nah, walaupun jangan dilihat nilainya tapi kan perhatiannya tinggi itu. Ya. Dan sudah diserahkan ya. Alhamdulillah. Ya. Ke depan apa lagi Pak program-program unggulan yang menjadi andalan MTS ini Pak? Banyak Pak. Jadi insya Allah ini ada siswa kita yang juara riset. Ini tingkat nasional, insya Allah nanti akan dibawa ke luar negeri juga, ke Thailand insya Allah. Ya, dalam waktu dekat ini akan ke Thailand untuk melaksanakan kompetisi, mudah-mudahan nanti bisa juara. Jadi memang semuanya sudah kita siapkan, bibit-bibit kita, karena memang kita adalah madrasah yang insya Allah sistemnya sudah jalan dan anak-anaknya inputnya juga bagus. Jadi nanti bagaimana anak-anak kita kembangkan potensi yang ada yang dimiliki oleh anak, kita kembangkan semuanya. Itu bukan hanya akademik, non akademik juga kita kembangkan semuanya. Potensi yang dimiliki siswa pokoknya harus kita kembangkan semaksimal mungkin. Kita mewujudkan slogannya Kementerian Agama, maju, bermutu, mendunia itu Pak. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk MTS Negeri 3 Banyuwangi. Luar biasa ya, ternyata sudah persiapkan regenerasinya. Ada yang mau ke Thailand juga hari ini ya. Gak salah kalau judulnya Gesah itu sekolah dengan segudang prestasi, ya kan? Bukan segudang gizi loh, segudang prestasi ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Kamat ya. Pak Kepala dulu Pak. Pak ini luar biasa juga ya. Jadi yang disampaikan pengalaman Adik Rino dan MTS Negeri 3 ini sebagai salah satu MTS unggulan jenengan. Nah, jenengan sebagai orang nomor 1 Pak di Kementerian Agama Banyuwangi, bagaimana melihat ini Pak supaya juga tidak terjadi kesenjangan ya, kesenjangan baik itu disparitas antara sekolah yang di bawah Kemenak ataupun antara sekolah yang berada di wilayah cakupannya Kemenak, supaya prestasinya juga ya katakanlah nilai 80 rata-rata. Seperti apa Pak sebenarnya ke depan ya? Ya,
selama ini kalau ditanya bagaimana dengan yang lain, jawaban saya nggak sempat mikir yang lain ya. Jadi yang kita pikirkan madrasah, terus gak usah tolah-toleh bagaimana madrasah tetap menjadi lembaga pendidikan yang menyediakan pendidikan terbaik untuk putra-putri. Dan ini menjadi ruh, ya, menjadi semangat kita dalam memberikan pendidikan, memberikan layanan pendidikan. Oh ya, satu lagi Mas Samsul, ada yang belum saya sampaikan bahwa salah satu prestasi kebanggaan MTSN 3 ini, MTSN 3 ini pernah dicanangkan sebagai MTS atau madrasah terbersih se-Indonesia. Waduh. Terbersih ya? Terbersih se-Indonesia. Se-Indonesia. Masya Allah. Jadi waktu itu ada salah satu pejabat tinggi eselon 2 di Kementerian Agama kesini kemudian keliling. Ya, kesannya sebagaimana ketika saya pertama kali masuk MTSN 3 awal di Banyuwangi dulu. Dinas ya, saya betul. keliling. Jadi biasanya di mana-mana itu yang menjadi tolok ukur kan toilet. Nah, saya coba pergi ke toilet di belakang. Sekali tidak ada vibes toilet, semuanya kebersihannya luar biasa. Waduh. Harum juga, tertata dan sebagainya. Jadi ini salah satu prestasi yang dimiliki oleh MTSN 3 dan mohon untuk bisa dijaga ya Bapak Ibu serta anak-anak juga. Karena ini juga mematahkan rumor, mitos ya Pak ya. Katanya kalau MTS itu pasti jorok. Nah, ternyata ini terbersih se-Indonesia loh. Tepuk tangan adik-adik semuanya ya. Lanjut Pak, lanjut. Ya, lanjut silakan. Jadi begini, saya selalu titip ke guru-guru madrasah terutama bahwa sistem pendidikan kita saat ini jauh berbeda dengan sistem pendidikan ketika kita masih sekolah dulu. Kalau kita sekolah dulu maka guru itu adalah the main source atau sumber yang utama dalam pembelajaran. Saat itu oke, tetapi sekarang tidak begitu lagi. Ini salah satu nilai yang paling saya tekankan juga kepada seluruh guru dan kepala madrasah bahwa saat ini anak-anak kita sudah mengenal IT, sosial media, era digital Pak. Yang kadang-kadang mereka jauh lebih percaya pada sosial budaya daripada guru gitu ya. Ini jujur di semua lembaga pendidikan fenomena ini terjadi. Makanya kalau guru hanya menyampaikan informasi saja, kalau hanya menyampaikan materi pembelajaran, maka percayalah bahwa peran guru sudah terambil oleh sosial media. Oleh karena itu harus ada celah peran yang harus dimasuki. Ini monggo mungkin nanti bisa, karena ini live streaming ya, live streaming, okay. Filosofi dan nilai ini bisa bisa menjadi lebih inspirasi. digali, okay. Ya. Guru harus mempunyai dua peran yang tidak dimiliki oleh sosial media. Yang pertama sebagai teladan. Secanggih apapun itu sosial tidak bisa, media, diganti Pak ya. Yang kedua lagi menjadi pengikat spiritual antara siswa dengan Tuhan, yaitu lewat apa? Lewat mendoakan mereka. Jadi secanggih apapun sosial media, nggak ada yang mereka tahajud malam untuk mendoakan anak-anak kita. Dua hal ini yang harus betul-betul dipegang oleh guru. Karena tanpa dua hal ini maka percayalah bahwa peran guru sudah tergantikan. Gitu. Jadi ini salah satu dari main value atau nilai inti yang selalu kita tanamkan kepada kepala madrasah, guru-guru. Kayaknya nggak penting, kayaknya kan sederhana. Teladan, kemudian doa, tetapi ternyata ini yang kemudian menjadi pembeda antara seorang pengajar dan seorang pendidik. Peran itu yang harus diambil oleh guru-guru. Dan saya yakin sistem ini sudah terbentuk di madrasah. Ya, terutama di MTSN 3. Ekosistemnya sudah sangat positif, sehingga kemudian kita lihat tadi ya, seperti tiga penanya itu, gaya bicaranya, lalu kepercayaan dirinya itu di atas rata-rata anak sekelas mereka. Wah, tepuk tangan untuk 3 orang tadi. Saya kan biasanya, mohon maaf, saya biasanya diam-diam itu suka mengamati bagaimana cara bicaranya orang. Kelihatan mana orang yang berkualitas, mana tidak. Dan 3 orang tadi berkualitas semua. Itu luar biasa itu dari cara ngomongnya ya. Anak-anakku teruskan berprestasi ya. Tadi disampaikan oleh Mas Rino dari apa yang sudah diceritakan tadi, sebetulnya intinya satu, siswa itu harus istiqomah. Yang mahal itu Pak ya? Iya, istiqomah, ajek. Tadi menceritakan sebelum belajar harus makan dulu ya. Jangan makannya yang dinilai, tetapi keinginannya untuk belajar dengan baik, salah satunya adalah dengan cara makan.
Ada juga kan orang berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Ada yang akan belajar baik, belajar bisa enjoy kalau dia dengar musik duluan. Monggo nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian musik jadi tujuan. Atau ada kadang saya lebih masuk Pak kalau belajar sambil puasa. Monggo nggak apa-apa. Kalau Rino makan dulu. Kalau belajar sambil main game gimana Pak? Itu bukan belajar namanya. Belajar dan main game itu dua hal yang nggak bisa dikumpulkan. Jadi istiqomah anak-anak ya. Mumpung kalian sudah langsung melihat contohnya bahwa hasil keistiqomahan ini nyata ini. Rino ini adalah hasil outputnya jelas ya. Outputnya jelas. Kalau ingin jadi the next Rino, jadilah the next istiqomah. The next istiqomah. Iya, ada pepatah bahasa Arab Mas Samsul. Oh, mantap ini. Jadi ada gini, pepatah bahasa Arab kalimat bijak, al istiqomah turisul karomah. Orang kalau istiqomah itu pasti akan membawa dia kepada karomah. Karomah itu kemuliaan. Kalau pingin istiqomah, mohon maaf, kalau pingin karomah, istimewa, berprestasi harus istiqomah. Itu Waduh, saja. luar biasa. Iya. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Kepala Kantor Kemenak. Ya. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan sesi dialog ini pada sesi terakhir setelah iklan yang akan lewat berikut ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana meluncurkan Quick Wins. Kesejahteraan keluarga hingga masyarakat harus direncanakan dengan matang untuk membentuk keluarga yang sejahtera, tidak bisa ditinggalkan sejak mulai masih dalam kandungan pengasuhan, hingga tumbuh menjadi anak, remaja, dewasa, hingga menjadi lansia. Manusia wajib berikhtiar untuk mendapatkan pasangan hidup yang bisa saling mengisi, saling mengerti, dan menjaga nama keluarga. Sehingga program keluarga berencana yang bisa mensejahterakan bisa menjadi tujuan dalam menjalani hidup bermasyarakat. Sehingga pemerintah yang dilakukan agar masyarakat Indonesia bisa menjalani hidup yang terencana dan bahagia melalui beberapa hal, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, yaitu gerakan untuk pencegahan dan penurunan stunting berbasis masyarakat. Melalui lingkungan yang bersih dan tertata, Pemkab melakukan bedah rumah melalui Dinas Sosial. Setelah dilakukan survei keluarga resiko stunting (KRS), rumah yang kurang layak dilakukan pembangunan sehingga layak huni, yang menyehatkan penghuninya sehingga tidak ada warga dan anaknya yang terkena stunting. Gerakan Ayah Teladan Gati meningkatkan partisipasi ayah dalam pengasuhan anak. Anak perlu adanya figur orang tua. Keteladanan orang tua akan sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya. Selayaknya orang tua memberikan perhatian pada anak, setidaknya bisa mengantarkan anaknya ke sekolah. Di saat intensitas pertemuan anak dengan orang tua terbatas, maka Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, bisa menjadi salah satu cara mendidik dan menitipkan anak dengan aman. Di taman penitipan anak yang berkualitas, anak akan bisa menemukan teman-temannya sebaya, bermain bersama, bersosialisasi dengan teman, makan bersama dengan tertib, juga mendapatkan pengawasan dan pengasuhan. Sehingga anak kerasan dan merasa nyaman bersama teman-temannya di saat waktu usianya membutuhkan perhatian dan menjaga waktu bermainnya. Di saat lanjut usia, ada program Sidaya, lansia hendaknya berdaya. Sehingga tercipta lansia yang tangguh dengan 7 dimensi lansia tangguh. Tetap menjaga keluarga yang harmonis, tetap meningkatkan kemampuan pengetahuan dengan adanya sekolah lansia tangguh.
Karena di saat lansia harus tetap berkegiatan, bekerja, namun tidak boleh memaksakan. Tidak bekerja terlalu keras, hidupnya harus ditata agar tetap senang, tidak boleh stres dan selalu bergembira, rukun dan tentram, serta tidak meninggalkan ibadahnya. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. PLN untuk rakyat, elektrifikasi 51.456 pelanggan sektor agriculture di Jawa Timur. Listrik untuk rakyat, PLN sambung listrik gratis 283 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, operasikan listrik desa di 28 lokasi Jawa Timur. Masih bersama saya di acara Gesah Banyuwangi, Pak Kepala, Mas Rino dan Pak Camat. Kita tidak terasa hampir 1,5 jam ya. Kita sudah diskusi. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita dalami, terutama di negara Rusia. Negara Rusia, negara beruang merah, satunya beruang putih, ya. Macam-macam. Kita ada waktu 1-2 menitan, diawali dari Pak Camat, kemudian nanti gongnya Pak Kemenak untuk closing statement. Silahkan Pak. Ya. Terima kasih. Ya, mengakhiri kegiatan kita hari ini, kami dari MTSN Banyuwangi beserta jajaran, yaitu guru, kemudian tenaga pendidikan dan siswa, dengan segala sistem yang ada, siap mewujudkan slogan Kementerian Agama, yaitu maju, bermutu, mendunia untuk tahun-tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Ya. Silakan Adik Reno. Sebentar, kalau Adik Reno di sana pakai bahasa apa? Tadi ada netizen yang WA saya. Pakai bahasa Inggris. Oh, bukan bahasa Rusia ya? Bukan. Oh, kalau Rusianya apa ini? Oh, berarti bahasa Inggris ya? Pakai TOEFL juga? Enggak. Oh, enggak. Komunikasi aja ya? Komunikasi ya. aja. Nanti terakhir bisa close-nya pakai bahasa Inggris. Kalau ada bahasa Arabnya juga nggak apa-apa. Ya, silakan harapan terakhir ya. Iya. Silakan. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman semua, terutama orang tua saya, mama dan bapak saya, guru saya, dan pihak MTSN 3 Banyuwangi. Jangan pernah tidak percaya kepada kemampuan kalian sendiri. Oh, aduh. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Closingnya pakai bahasa Inggris coba. Closing. Thank you very much. Thank you very much for your attendance. Yeah. Thank you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, thank you very much. Luar biasa. Aku ngene-ngene ya tau nguji olimpiade rek. Masih isone one black ade kerupuk tok ngono kan ya iso ae. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk Adik Rino ya. Gongnya terakhir Pak Kepala Kemenak Kabupaten Banyuwangi, silakan. Ya, terima kasih untuk semuanya saja. Dari apa yang sudah kita bicarakan, kita diskusikan tadi, dan beberapa pengalaman yang sudah diceritakan oleh Rino, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, untuk membentuk orang baik
dalam hal apapun, setidaknya diperlukan 3 hal. Pertama, anak ini harus dibesarkan di keluarga yang baik. Yang kedua, anak ini harus tumbuh di lingkungan yang baik. Dan yang ketiga, anak ini harus bersekolah di lembaga yang baik. Yang saat ini saya tetap meyakini bahwa lembaga terbaik adalah madrasah tentunya. Gitu. Ya, itu. Ya. Terima kasih pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Demikian tadi luar biasa prestasi gemilang sudah ditorehkan oleh MTS Negeri 3 Banyuwangi. Matur nuwun Pak Kepala Sekolahnya, Pak Kemenak, matur nuwun. Adik Rino juga jangan bosan-bosan memberikan inspirasi kepada jutaan pelajar yang ada di Indonesia, terutama lagi di Banyuwangi, karena Anda hari ini tidak hanya milik sekolah, tidak hanya milik keluarga, tetapi menjadi aset nasional. Atas nama seluruh kru JTV mengucapkan terima kasih kepada 3 orang narasumber dan adik-adikku semuanya. Mana yel-yelnya? MTS Negeri 3 Banyuwangi, yes begitu ya, saya kode ya. MTS Negeri 3 Banyuwangi bareng, yes gitu ya. Oh, saya kode ini eman-eman dimasukkan. MTS Negeri 3 Banyuwangi. Sekali lagi, MTS Negeri 3 Banyuwangi. Luar biasa. Pergi ke pasar membeli ikan, pulangnya singgah di warung kopi. Jangan takut akan rintangan, semangat membara dibawa sampai mati. Ya. Bunga mawar harum baunya, tumbuh di taman indah permai. Cukup sekian dan terima kasihnya. Semoga sukses untuk MTS Negeri 3 Banyuwangi. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.